beberapa bulan sudah menikah langsung bercerai ya. Di bulan puasa ini masih ada di kantor kita ini yang masih hitungan bulan kemudian dia sudah berpisah ya. Kalau lama nikah berarti status yang laki-laki berubah dari suami, istrinya sudah, yang perempuan sudah berubah status menjadi seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah. Selanjutnya selawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala KUA yang diwakili oleh Bapak Musredi. Kepada Bapak Musredi dipersilakan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Puskesmas Kecamatan Boto sudah terusan di sampingnya ada ibu kita yang Bu Eci dan Bu Bila, tiga orang tenaga medis yang cantik ya, dicari belakangnya. Terima kasih kawan-kawan JFU dan penghulu semua pegawai kantor pusat agama kecamatan, para adik-adik kami catin atau calon pengantin yang insya Allah setelah Ramadan akan melaksanakan akad nikah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun kita kondisi Kesmas yang kita hormati, pertama sekali kami menyampaikan dulu salam maaf dari Bapak. Hari ini ada tugas fokus grup di konsen masih Indonesia di Bukit Tinggi. Ya alhamdulillah kedepannya mungkin 6 bulan ke depan akan ada perubahan terlihat di kantor kita ini nanti, karena disiapkan untuk standar nasional. Di yang seperti ini nggak ada nanti lagi ya, yang kotor-kotor insya-Allah itu akan dibenahi, masuk yang kalau tipu diurang kok tak ada, jadi insya-Allah akan disterilkan semuanya nanti, karena itu standarnya pelayanan untuk pesisir selatan. Insyaallah kantor KUA kita ini pelayanan masyarakat yang mempunyai keagamaan yang akan menjadi percontohan nanti. Jadi sehingga beliau dipanggil ke Bukit Tinggi Sasipua namanya. Mudah-mudahan tidak kehadiran beliau tidak mengurangi, dan mudah sukses kegiatan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dulu telah terbangun MUU, tapi karena terhalang oleh COVID, nah, ibu-ibu kita sibuk memvaksin dan divaksin. Jadi sibuk itu sungguh luar biasa. Kalau tenaga medis kita mungkin luar biasa merebut kemerdekaan. Kalau zaman now tenaga medis berjuang melawan COVID-19 ya, luar biasa. Sehingganya
kegiatan-kegiatan kita banyak yang tertunda, termasuk salah satunya program untuk penasihat satin ini. Alhamdulillah hari ini bisa terselenggara. Kita mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik kami nanti bisa menerima menimba ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kesehatan sebelum menikah atau pranikah. Kita siapkan mental dan spiritual kita sebelum nanti menempuh kehidupan berumah tangga. Namun demikian, ada sedikit beberapa hal yang dapat juga kami sampaikan berdasarkan hal-hal yang sudah banyak terjadi hari ini dalam kehidupan berumah tangga, perceraian. Mana yang lebih kasihan kita adalah baru beberapa bulan sudah menikah langsung bercerai. Di bulan puasa ini masih ada menghadap ke kantor kita ini yang masih hitungan bulan, kira dia sudah berpisah. Ya, pacarannya 5 tahun, pernikahannya 3 bulan. Kreditnya belum lunas, nyatanya sudah berpisah. Ya, untung saja yang membayar kredit itu pihak perempuan. Kalau pihak laki-laki mungkin diangkat tempat tidur untuk ke rumah orang tua. Ujung-ujungnya sudah berselisih kata, berselisih paham, semuanya bisa terjadi. Jadi ini salah satu fakta-fakta yang banyak terjadi sampai harinya. Itu salah satu gunanya penasihatan ini, bisa adik-adik mempertimbangkan dan mendapatkan motivasi yang kuat untuk nanti berumah tangga. Tidak arek yang tuh tangga-tangga kan. Lagu ini arek-arek lungga. Jangan arek mana, jangan lungga mana. Nah, kadang di arek-arek lungga itu lah simbolnya lungga sebenarnya. Bukan tidak seperti demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar program ini juga kita ada namanya bimbingan perkawinan kabupaten, dan pesertanya tetap dari catin yang akan menikah, dan juga ada nanti pranikahnya. Maka insya Allah nanti tanggal 19 Mei itu ada bimbingan pranikah. Nanti kita koordinasi tetap dengan puskesmas. Nanti ada nanti 25 pasangnya, itu agak banyak. Itu pranikah. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak loyo sekali jawab salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, diberkahi dengan nikmat sehat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad menuju rumah tangga. Nanti juga akan ada materi masalah gizi yang akan disampaikan oleh Ibu Desmienti dan materi tentang kesiapan kesehatan reproduksi yang akan disampaikan oleh Ibu Zulfira. Secepat mungkin tetapi tidak mengurangi makna. Baiklah adik-adik, mungkin adik-adik memang ya angkatannya nggak pasti angkatan umumnya adik-adik atau masih ada yang abang-abang saya juga. Saya terhormat bicara pengantin kami, rekan-rekan suami istri dalam rumah tangga. Kalau yang dinamakan perkawinan itu apa? Sebelum kita lanjut, secara definisi apakah kita sudah paham apa itu perkawinan? Jadi perkawinan itu peralihan dari kehidupan membujang atau mengganti ke kehidupan rumah tangga, kehidupan berdua. Jadi menyatukan dua insan yang berbeda latar belakang, berbeda keluarga, berbeda pendidikan, berbeda segala-galanya, yang kita satukan jadi satu bagian bakso coklat. Tetapi ketika kita sudah menikah, semua akan bisa berubah
kalau kita tidak siap secara psikologi. Jadi perkawinan itu mengikat keduanya dalam satu kesatuan, memberi status baru. Ya, menjadi status baru bahwa bapak dan bapak ibu dan adik-adik. Kalau lama nikah berarti status yang laki-laki berubah jadi suami, istrinya sudah, yang perempuan sudah berubah status menjadi seorang istri. Keluarga Surano dalam keluarga awak. Jadi ada keluarga kecil dalam keluarga besar kita. Mungkin nanti jangan dianggap tabu ya, karena kami mengkaji dari kesehatannya. Jadi sudah dihalalkan kita berhubungan seksual karena kita sudah sah secara agama. Apa peranan kita sebagai suami atau istri? Jadi sikap dan pola tingkah laku yang dihubungkan dengan status atau posisi sosial. Jadi besok kalau nikah, peran awak sebagai suami ditempatkan sesuai dengan peran suami. Si istri begitu pula. Jadi apa peran suami dan apa pula peran istri? Nafkah. Sebagai kepala rumah tangga, kebanyakan juga banyak jadi tulang punggung, jadi tulang rusuk. 2 tulang polusi banyak ini. Yang laki-laki tidak sesuai dengan perannya. Dan yang perempuan juga ada yang seperti itu, tidak sesuai dengan perannya. Adik bisa melihat informasi di TV-TV, banyaknya ibu-ibu yang bunuh diri dengan anak-anaknya karena dia kaya, berpendidikan, berstatus sosial tinggi, malah juga ada yang bunuh diri bersama anak-anaknya. Baru kemarin seminggu yang lalu saya dengar di Sumatera Utara, seorang guru SMK PNS, suaminya lumayan tinggi jabatannya, orang yang mampu. Tidak mungkin kan dia bermasalah ekonomi? Terus apa masalahnya? Tidak logis berpikir, ngerasa akan bahagia kalau mati saja. Jadi jangan sampai calon-calon pengantin kami yang hadir pada hari ini berpikir Anda tempatkan peran kita sesuai dengan peran kita masing-masing. Kalau suami, letakkan peran awak sebagai suami. Tadi peran suami mencari nafkah, kepala rumah tangga, dan urusan kemasyarakatan.